Pak, Sumatera Barat kan gudangnya orang pinter. Nah, kemudian memimpin orang begitu pinter-pinter, gimana Pak? Nggak sulit, Pak? Orang Surabaya bilang, nggak sulit, tak? Itu maksudnya, apakah nggak sulit? Ya memang namanya mimpin itu tidak mudah ya Pak ya. Ya, dan apalagi jumlah masyarakatnya banyak. Kalau di Minangkabau ini pemimpin itu kan hanya didulukan selangkah. Iya. Ditinggikan hanya seranting. Ditinggikan seranting, Didulukan selangkah. Jadi tidak jauh betul. Itu makanya kalau masyarakat biasa mudah untuk memberikan kritikan, juga untuk meluruskan, juga untuk mengingatkan. Jadi tidak terlalu sungkat. Ya, saya kira ini seluruh orang Indonesia harus mendengar dari manapun sukunya bahwa siapapun yang menjadi pemimpin sebetulnya tidak jangan merasa terlalu tinggi posisinya, karena sebetulnya kalau menurut orang Padang hanya ditinggikan seranting dan hanya didulukan selangkah. Jadi tidak terlalu banyak bedanya dengan rakyat. Ya. Harus merasa begitu. Iya. Dan ini budaya karakter yang ada pada masyarakat Minangkabau. Dan itu dituangkan dalam falsafah ya keseharian. Dan kemudian apalagi masyarakat Minangkabau ini juga kritis Pak. Barangkali kan dalam sejarah juga ditemui bagaimana kekritisan tokoh-tokoh Sumatera Barat. Nah, maka itu untuk menghadapi yang seperti ini, ya memang kita harus menyamakan frekuensi kita dengan mereka. Kita harus membaur dengan masyarakat, dan kemudian juga kita mau mendengarkan. Ya, orang kalau ketika dia menyampaikan sesuatu yang memang kesulitan yang dihadapi, ketika sudah kita dengarkan, pasti mereka akan senang. Tapi katanya ada juga Pak salah satu kiat bagaimana bisa memimpin, katanya bodohkan aja rakyat, kan nanti gampang mimpinnya gitu. Nah, kalau kan nggak bisa membodohkan orang Sumatera Barat. Ya mereka udah pintar dari kita. kita. Ya maka itu memang kita harus dengarkan, dan itulah yang kita coba lakukan. Dan kemudian kalau dengan masyarakat Minang itu, Sumatera Barat itu, tidak bisa kita katakan kita gubernur, tidak bisa kita katakan kita wali kota, tidak bisa katakan begitu. Ya, nah itu maka itu mereka dibawa serta, ya diikutkan, ya di dalam banyak hal. Nah ketika akan mengambil kesimpulan, keputusan, maka ikutkan mereka. Nah ini yang pernah kita lakukan ketika saya sebagai wali kota Padang, ketika kita mau merapikan Pantai Padang waktu itu, dan kemudian kita tanya sama mereka, Ibu, Bapak, kita mau merapikan Pantai Padang ini, kira-kira gimana? Supaya memang kita berdagang nanti kan lebih bagus, tempat lebih rapi. Setuju Pak? Nah, ada yang tidak setuju. Cuma setelah itu mereka bertanya, setelah itu dirapikan, apakah kami masih bisa jualan dagang di sini? Gitu pertanyaan mereka. Jangan digusur maksudnya ya? Keinginan mereka begitu. Ya. Artinya ketika itu dirapikan jangan untuk orang. Mereka harus menikmati, mereka harus merasakan. Karena memang pembangunan begitu Pak. Terus Bapak gimana? Iya, justru memang ini dibangun untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, dan bukan untuk orang lain, dan nggak dikhianati itu. Tidak, memang itu yang kita lakukan. Nah itu makanya setelah ada sepakat itu setuju, ya saya bangun.